Selanjutnya kata sambutan dari pendamping desa kepada Pak Beni, waktu dan tempat persilakan. Baik, izin berdiri Pak Ibu. Baik, bingung juga ya, ini saya kok laki-laki ini ngurus PKK juga gitu. Kayak Pak Ferry ya, tapi ya PKK sangat penting di desa. Yang saya hormati dulu ya Pak Kepala Desa, Ibu Ketua PKK, terus beserta anggota yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, masih perlu diperkenalkan dulu kah Pak? Perlu ya? Belum kenal ya? Enggak, maksudnya Ibu PKK ini kan baru juga nih pendamping ya. Kecuali kalau yang di Pokja 4-nya udah berapa kali lah bertemu, mungkin ya biar lebih kenal dengan pendamping desa Kecamatan Parindu. Ya enggak apa-apa lah, sementara kenalan dulu lah ya. Singkat ya. Nama saya panggil aja Beni Bu, nama lengkapnya Benediktus Agustiawan. Saya orang Sosok. Kebetulan kemarin per April itu saya di SK-kan oleh BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa. Saya ditugaskan untuk mendampingi 14 desa yang ada di Kecamatan Parindu. Awalnya saya tugasnya di Tehulu Bu. Dari tahun 2016 kemarin per April 2023 saya pindah ditugaskan di Kecamatan Parindu itu. Nah, untuk status sendiri saya masih single. Itu agak bingung kadang kan, kok pendampingnya single nih, kok ngurusi kadang stunting gitu, posyandu, sampai ke PKK juga diurus. Itulah kerja kami pendamping. Artinya kami mendampingi setiap program desa itu harus berjalan. Selama ini kan yang kita tahu juga program-program desa ini banyak juga hambatan-hambatannya, termasuk di situ juga peran aktif perempuan untuk setiap perencanaan di desa itu sangat kurang sekali kita rasakan dalam perencanaan-perencanaan di tahun-tahun sebelumnya. Itu kita peran perempuan itu sangat minim sekali untuk desa. Tapi maka kenapa pemerintah sadar sebenarnya peran penting perempuan dalam pengembangan sebuah pembangunan, baik itu pembangunan fisik dan juga pembangunan sumber daya manusia, itu banyaknya harusnya ditekankan ke wanitanya. Itulah makanya dalam hal ini PKK itu memang harus dikuatkan sebenarnya, karena PKK ini yang akan jadi ujung tombak perubahan di desa nanti. Ujung tombak apanya? Kualitas sumber daya manusianya yang kita harapkan. Makanya saya juga dalam beberapa kesempatan pun saya sampaikan bahwa kegagalan kita di desa itu memang tidak ada faktor lain penyebabnya, selalu di SDM, di SDM kita, sumber daya manusia kita. Tadi Pak Kades juga sudah banyak menyinggung terkait penggunaan aplikasi, terkait juga penggunaan media-media informasi. Itu yang jadi faktor hambatan kita sebenarnya di desa. Banyaknya itu memang di SDM. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang harus kita akui. Memang itulah faktor penyebab kegagalan kita di desa. Artinya di situ kita juga pengen peran aktif ibu-ibu nanti untuk mendorong anak-anaknya, bagaimana nanti ibu itu mendorong partisipasi anaknya, bagaimana nanti ibu nanti edukasi anaknya, menjaga anaknya, merawat anaknya. Karena di Mas PKK tadi sebenarnya udah masuk semua itu Bu. Kalau kita hayati benar-benar Mas PKK ini udah sangat bagus sekali. 10 program PKK itu udah ada di situ semua. Artinya peran ibu-ibu itu memang penting untuk pengembangan ke kualitas sumber daya manusia kita. Jadi kami juga pendamping harapkan Bu ya nanti bekerja samalah dengan Pak Kades, apa program-program yang mau PKK buat silahkan, Pak Kades akan siap mendengarkan itu. Yang penting kegiatan itu jelas. Nah, saya juga harus sampaikan bahwa 7 sektor prioritas pemerintah presiden, arahan presiden itu ada 7 sektor prioritas, itu banyaknya menyentuh ke bidang kesehatan di tahun 2024 itu. Banyak sekali menuju bidang kesehatan. Kenapa itu menjadi penting? Itu balik lagi ke tadi itu, karena kualitas SDM kita yang harus kita tingkatkan. Karena di era sekarang, kata Pak Kades tadi juga, di era globalisasi sekarang ini kita nggak bisa membendung itu Bu. Dia masuk setiap menit, perubahan itu selalu hadir. Kalau kita nggak mempersiapkan dari keluarga kita yang terkecil, bagaimana nanti anak-anak kita, bagaimana nanti generasi kita. Makanya kesehatan itu penting. Dengan kesehatan yang baik, anak-anak kita nanti otomatis
otomatis intelektualnya itu juga akan baik. Makanya juga nanti pendidikan itu perlu. Ibu-ibu juga harus membuktikan pendidikan. Makanya wanita, maka saya bilang pendidikan itu bukan untuk kita untuk kita mencari pekerjaan, tapi pendidikan itu untuk kita membuka wawasan kita itu lebih, supaya kita itu bisa melihat sesuatu itu lebih jauh dan lebih mendalam. Kita bisa mengkaji. Karena maka saya bilang untuk kita membentengi anak-anak kita di era gempuran globalisasi sekarang, kita sangat sulit sekali, Bu. Ya kan? Contoh sekali yang sangat kita takutkan itu apa? Narkoba, pergaulan bebas anak-anak itu. Tapi kalau pendidikannya baik, mereka dengan otomatis bisa memikirkan mana hal yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh. Makanya saya juga, ibu-ibunya lah yang harusnya menjadi ujung tombak di keluarga itu untuk nanti ke generasi kita yang lebih baik ke depannya. Ini bertahap lah kita juga selaras juga dengan tujuan Presiden mendorong Indonesia Emas di tahun 2045 itu ulang tahun Indonesia yang ke-100. Jadi harapan Indonesia itu di ulang tahun yang 100 itu orang anak-anak Indonesia itu udah anak-anak yang emas. Makanya peran penting perempuan di sini sangat kita harapkan. Nah, terkait juga tadi banyak program-program kita yang tidak berjalan, saya harapkan juga nanti proaktif lah ibu-ibu nanti mengedukasi warganya, mengajak serta warga untuk kita saling bergotong royong. Prinsipnya dalam desa itu, Bu, ya, prinsipnya dalam desa seharusnya dari desa, oleh desa, balik lagi ke desa. Tetapi selama ini PKK, kalau kita mengadakan musyawarah di desa, kita untuk kegiatan makan minum kita selalu keluarkan uang kita masuk lagi ke pusat damai, belanja di pusat damai. Kenapa enggak PKK yang cover itu? Kenapa enggak PKK? PKK ini Pokja ini udah lengkap sih. Di Pokja berapa tadi? Pokja 1 tentang pendidikan, Pokja 2 itu tentang lingkungan, kayak untuk kebutuhan pangan kita di sana, pangan papan itu harusnya itu bisa digerakkan setiap Pokja itu. Bagaimana nanti setiap kegiatan musyawarah biar nanti uang itu balik lagi ke PKK, uang desa itu enggak kita lepaskan langsung ke pusat damai atau belanja sosok gitu. Bagaimana ibu-ibu PKK nanti itu sesuai dengan yang tadi yang 10 program PKK itu apa itu yang terkait apa tadi itu yang koperasi itu. Ibu-ibu nih seharusnya jadi motor-motor penggeraknya. Makanya saya bilang tadi sayang sekali gitu. Makanya PKK nih harusnya berperan aktif. Nanti kalau ada kegiatan di desa, belanja ke Pokja, tuanya nanti beli tomatnya, beli ininya, kita masak sama-sama di desa. Maka banyak PKK kemarin menganggarkan untuk alat masak itu ya, tapi setelah 2-3 tahun karatan akhirnya dijual lagi, nggak ada kegiatan yang ini. Artinya ibu-ibu tuh harusnya lebih kreatif gitu. Pangan kita di desa tuh banyak, dari rebung segala di hutan itu banyak yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Sebenarnya bisa jadi peluang ekonomi kita juga sebenarnya, rumah tangga. Yang besarnya nggak apa-apa, bapak, jangan kita ibu-ibu mengharapkan dari bapak juga, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan ekonomi ya untuk jajan anak kita lah di sekedar di rumah aja misal kayak gitu. Misal kalau kita punya rebung apa segala kan ya kita keringkan misal kayak gitu, kita keringkan, kita jadikan, kita pakai, kita jual melalui PKK. Bagaimana pengelolaannya nanti itu kelanjutannya, makanya harus ada namanya rencana kerja tindak lanjut PKK. Pokja-pokjanya 4 Pokja ini saya rasa sudah sangat bagus gitu, cuman semua belum bisa berjalan maksimal ya, saya maklumi. Makanya nanti perlu kita kembangkan lagi generasi kita biar nanti mereka yang akan melanjutkan ke kita ke depannya. Itu harapan kita. Makanya kita nggak mau juga desa kita ini selalu dari tahun ke tahun tidak ada perubahannya. Makanya peran aktif perempuan ini yang harusnya menjadi motor penggerak perubahan-perubahan di desa itu ada dalam hal apapun, gotong royong apa semua itu ya ibu-ibu wajib gerakan. Misal kalau ada bapak-bapaknya yang PKT pada karya tunai bangun jalan, ya entah ibu-ibunya bagi jalan nanti kan masak untuk
mereka di situ atau bagaimana lah nanti kan, itu kan sebenarnya bisa disepakati Bu, dengan PKT nanti. Bisa dari PKT itu dialokasikan 25.000 orang untuk makan minum, dia kasihlah potonglah dari gaji mereka itu untuk kegiatan kita bikin segala makanan untuk mereka gitu kan. Itulah tadi. Dan jangan lupa juga anak-anak kita harus perhatikan di rumah, karena mereka itu yang generasi berikutnya yang akan merubah wajah desa Sukabumi ini. Harapan kita nanti anak-anak kita yang akan menjadi motor-motor perubahan berikutnya. Itu mungkin dari saya selaku pendamping, karena saya juga secara ini masih single gini, bingung juga saya mau jelaskan seperti apa gitu. Terkait itu semua, itulah Bu, pentingnya juga. Maka nanti pendidikan, kesehatan, kalau ada anak remaja putrinya, saya tekankan lagi, aktifkan ke posyandu. Dari keagamaan, tekankan juga persoalan pernikahan, bagaimana merencanakan keluarga ke depannya. Itu perlu kita edukasi dari sekarang ke remaja-remaja putri kita. Itu perlu ya. Nanti silahkan berkomunikasi ibu-ibu PKK nanti untuk mengadakan sebuah kegiatan apa gitu di desa, untuk kita mengedukasi anak-anak kita terkait misal tadi. Karena saya juga di desa Sukabumi, saya yang belum aktif itu memang di posyandu remajanya, yang sering aktif itu balitanya sama posbindu juga ya, dan itu artinya itu penting, sangat-sangat penting sekali. Di situ nanti kita bisa mengedukasi anak-anak kita, karena mereka nanti akan melahirkan generasi berikutnya. Makanya penting juga keluarga berencana itu kita rencanakan nanti bagaimana pendidikannya, bagaimana nanti kesehatannya, bagaimana nanti untuk masalah ekonomi kita sebagai orang tua gitu kan. Kalau kita mau merencanakan anak nih, kalau saya masih gaji segini, kayaknya untuk anak dua nanti dulu lah gitu kan. Artinya itu perlu direncanakan, karena sesuatu anak itu harus menjadi prioritas kita gitu. Harapannya nanti ibu-ibu lah yang nanti mendorong itu semua ke remaja-remaja putrinya. Terus yang anak-anak pria remaja putranya pun tidak apa-apa, kalau yang mau berperan aktif ke posyandu atau ke ini silahkan datang. Ini masalah edukasi, bukan masalah apa ya, hal yang tabu lagi. Sekarang udah informasi keterbukaan itu udah sangat ini Bu. Jadi mau tidak mau udah tidak ada hal tabu lagi kita bicarakan sekarang ini. Inilah yang harus diedukasi ke remaja kita. Baik, mungkin itu aja. Nanti saya ini kan ya, carilah nanti saya pandu juga nanti kegiatan program-program yang memang ibu mau buat, apakah sesuatu itu bisa atau enggak, nanti saya akan pandu di jalannya musyawarah kita ini, rapat kerja kita ini. Mungkin itu saja saya dari pendamping. Akhir kata saya ucapkan adil kata lino bacurami kak saruga apa saya kak jiwa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Pendamping Desa yang telah menyampaikan pesan dan beberapa pengalaman untuk kita yang hadir di sini.